Prabowo ini kan korban fitnah, kemudian korban ditipu, korban segala-galanya, korban dijanji-janjiin. Ketika Pak Jokowi manggil Prabowo, itu ada pergolakan di internal Jokowi, dan itu juga terjadi pergolakan di internal Pak Prabowo. Ada satu hal yang kita khawatirkan ketika Pak Prabowo masuk, yaitu apa? Kudeta. Ternyata itu tidak terbukti. Prabowo menjawabnya dengan apa? Kerja dan loyalitas dan totalitas. Saya tidak punya energi bicara tentang masa lalu. Saya tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Nah, itu pemimpin tuh. One Kewan TV One. Seperti biasa, sahabat YouTube channel One Kawan TV One dan racikan berita sesuai dengan janji saya bahwa saya akan membuat salah satu program dengan judul adalah relawan menjagokan seorang capres. Dan ini saya akan hari ini saya akan wawancarai Noel, tentu sahabat semua tahu siapa beliau dan bagaimana tindakan dan bagaimana sifat demokratisnya dalam berpikir tentang kemajuan konstitusi. Nah, saya akan menanyakan lagi kepada dia masalah kenapa memilih Prabowo bulan kemarin ini cukup. Ya, kenapa saya memilih Prabowo? Ya sebenarnya itu banyak pertimbangan lah, pertimbangan politik, ideologis, historis dan sebagainya. Memang ini saya harus jelaskan kenapa memilih Prabowo. Pertama, Pak Prabowo sosok yang sangat adaptif terhadap sistem demokrasi. Kedua, Pak Prabowo itu orang yang punya ketangguhan dan keteguhan dalam memegang prinsip yang dianut, apalagi beliau sosok yang sangat humanis, kemudian sosok yang punya integritas, sosok yang punya loyalitas dan totalitas. Ya, diujinya di mana? Terbukti di mana? Ketika saya mendukung beliau, saya sampaikan ke Pak Prabowo, saya ini orang perang yang meminta ditangkap di 2019. Jawaban beliau sederhana, saya nggak punya energi untuk berpikir masa lalu. Saya tidak punya juga waktu untuk melihat ke belakang. Nah, seperti inilah pemimpin yang kita harapkan ke depan. Dia tidak pendendam, energinya ada bagaimana membangun bangsa ini. Artinya, sosok Prabowo ini saya rasa punya energi positif buat bangsa ini. Lepas orang melihat latar belakang beliau dulu ke cendana dan sebagainya. Prabowo ini kan korban fitnah, kemudian korban ditipu, korban segala-galanya, korban dijanji-janjiin. Nah, ya semoga aja ketika kita masuk, saya sebagai pendukung Pak Jokowi, kemudian mendukung Pak Prabowo, itu menjadi energi positif buat Pak Prabowo ya. Dan kita lihat trennya alhamdulillah bagus. Ketika saya dukung Pak Prabowo, tidak terlalu buruk. Saya rasa itu, Mas. Apa awalnya Noel berpikir bahwa gua harus memilih Prabowo, mendukung Prabowo untuk menjadi presiden? Padahal kan tahu sendiri, Noel kan pernah melaporkan beliau untuk ditangkap pada tahun 2019 atau 2020 kan, dari masuk pilpres. Lah, justru kita dalam hal ini terchallenge. Coba kita berpikir seperti apa ya prinsip Pak Prabowo anut. Ngapain kita buang-buang energi memikirkan masa lalu? Nah, saya mengambil dari sikap positif Pak Prabowo, dan itu yang saya suka. Oh iya, akhirnya saya coba berkontemplasi. Oh, orang ini pantas untuk didukung. Dengan sikapnya dia yang ingin melupakan masa lalu, kemudian ditambah lagi dia punya referensi literasi dan sebagainya, bahwa dia coba memakai referensi historis ketika Presiden Amerika saat itu ada berkonflik, dia berdamai atas nama negaranya.
begitu juga dia referensinya kayak di Jepang itu siapa tuh Shogun, ketika bertarung udah head to head, pemimpin-pemimpinnya bilang kalau seandainya kita bertarung yang korban adalah rakyat, saya korban, kamu korban, pilihan terbaiknya apa kalau buat negara ini? Ya, kita satu aja. Dan itu ada di Pak Prabowo, dan dia referensi Cina ketika revolusi budaya Mao Zedong dan siapa atau siapa gitu, dia berdamai. Artinya kalau buat bangsa ini, buat negara ini, apa yang tidak bisa kita lakukan gitu loh. Jadi dia harus melakukan hal yang positif, dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo ketika dia coba masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi dia sadar betul, nggak mungkin bangsa ini harus dibangun oleh Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, ketika Pak Jokowi manggil Prabowo, itu ada pergolakan di internal Jokowi, dan itu juga terjadi pergolakan di internal Pak Prabowo. Kayak kita, loh, Pak Jokowi kok ngambil Pak Prabowo? Ngapain kita capek-capek bertarung dengan Prabowo, kemudian Prabowo dimasukin kabinet? Ya kita marah. Nah, sama halnya itu terjadi di kelompoknya pendukung Prabowo. Ngapain kita berjuang capek-capek berdarah-darah, kemudian Bapak masuk ke kabinet Jokowi gitu loh. Nah, ternyata dua-duanya ini jawabannya sama. Presiden Jokowi jawabannya, nggak bisa saya bangun bangsa ini sendiri. Nah, Pak Prabowo menyampaikan, loh, kenapa saya harus berkonflik hanya untuk kekuasaan? Toh semua ini kita bisa selesaikan dengan dialog, kemudian dengan rekonsiliasi gitu loh. Artinya apa? Dari situ watak kenegarawanan Pak Prabowo itu teruji. Itu menjadi pertimbangan yang sangat prinsip untuk saya ya, sebagai dulu mantan rivalnya Pak Prabowo. Waktu ingin memutuskan mendukung Pak Prabowo, akhirnya kan Noel dan kawan-kawan ada musyawarah. Iya, kita akan diskusikan di internal. Kita diskusi di internal, di pengurusan. Ya, karena kita tidak mendukung nanti Mas Ganjar, karena ada pertimbangan bla bla bla. Pilihan akhirnya kita coba mendukung Pak Prabowo. Karena kita lihat di pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo punya totalitas dan loyalitas. Dulu kan ada orang di lingkaran Pak Jokowi lah ya, saya sebagai pendukungnya, ada satu hal yang kita khawatirkan ketika Pak Prabowo masuk, yaitu apa? Kudeta. Ternyata itu tidak terbukti. Prabowo menjawabnya dengan apa? Kerja dan loyalitas dan totalitas. Akhirnya beliau sosok yang tidak integritas, gitu. Dan itu ya menjadi pertimbangan yang rasional untuk saya gini ya, yang nggak mungkin punya pertimbangan emosional. Karena politik itu kan harus rasional, pertimbangan bukan emosional. Karena saya bukan kayak Prabowo idol, Jokowi idol, kemudian Ganjar idol gitu. Saya pendukung yang rasional dalam berpolitik. Seperti itu, Mas. Ini mungkin kalau pendapat saya, dan ini saya sampaikan kembali bahwa stigma negatif ini dia selalu diberikan diberikan kepada Prabowo saat mendekati Pilpres. Strategi apa Noel dengan kawan-kawan untuk memberikan kepada masyarakat, Ya, ini enggak loh. Stigmanya kan soal Prabowo sosok yang sangat militeristik. Nah, itu bisa kita jawab. Jawabannya adalah Pak Prabowo berkali-kali ikut dalam kontestasi demokrasi. Artinya apa? Dia beradaptasi terhadap demokrasi. Stigma kedua, Prabowo haus kekuasaan. Orang tidak sadar Pak Prabowo itu punya pertimbangan waktu masuk dalam kabinet Jokowi. Pertimbangannya cuma satu, dia tidak mau bangsa ini pecah kayak di Timur Tengah. Dia butuh rekonsiliasi bangsa ini. Dia rela tuh dicaci maki, dihina, dan dibilang segala-galanya. Banyak hal-hal yang sudah stigma ke Pak Prabowo ya. Dia haus kekuasaan, dia sangat militeristik, atas dia penculik dan sebagainya. Saya aktivis 98. Saya nggak mau merusak integritas saya, hanya mendukung figur orang yang di stigma begitu kejinya ya, gitu. Dan saya juga tidak mau punya beban sejarah yang negatif nantinya. Saya punya pertimbangan itu juga. Kenapa saya dukung Prabowo? Loh, sampai detik ini Pak Prabowo tidak terbukti dengan stigma-stigma itu. Itu kan situasi politik
yang akhirnya namanya banyak friksi dan banyak faksi. Ya, Prabowo itu korban dari intrik politik saat itu. Seharusnya kalau seandainya itu benar, ya prosesnya secara hukum. Dan hari ini kan hukumnya tidak menjawab. Lantas Pak Prabowo dibilang tua dan sebagainya. Prabowo tua, justru semakin tua itu kematangan itu teruji. Sama halnya padi. Prabowo ini kan seperti padi. Pak Prabowo ini kan seperti pohon kelapa. Semakin tinggi itu semakin tangguh. Dan semakin banyak pohon itu, semuanya bisa digunakan. Nah, Prabowo itu tuh, sosok seperti pohon kelapa dan padi. Semakin tua semakin menguning, semakin berguna. Gitu. Lalu bagaimana menghadapi isu-isu negatif yang dilakukan dari lingkungan Prabowo sendiri? Ya, jawabannya ada di diri saya hari ini. Saya mendukung beliau. Saya orang yang punya komitmen terhadap demokrasi. Saya punya komitmen, tidak mungkin saya mendukung pemerintahan junta militer. Saya punya komitmen terhadap penguatan demokrasi. Dan Prabowo itu sosok militer yang membaca buku. Artinya apa? Basic intelektualnya itu ada. Dan saya yakin militer sekarang itu sangat adaptif sekali terhadap situasi global hari ini. Apalagi Pak Prabowo kan bukan sosok pemimpin yang kaleng-kaleng ya. Dia ini teruji. Dia digebuk, dia dikhianatin, dia difitnah, dia dijanji dan sebagainya. Saat dia dihajar aja orang pada pergi, pada kabur, gak ada mau dekat dengan Prabowo. Padahal Pak Prabowo ini ternyata orang yang sangat punya totalitas, loyalitas, sangat humanis. Kalau ditanya, saya tanya, apakah yang stigma Prabowo berkaitan dengan masa lalunya? Apakah orang-orang itu tidak punya masa lalu yang buruk? Gitu loh. Kan enggak juga. Nah, kalau kita masih berpikir tentang masa lalu, kapan kita memikirkan masa depan buat bangsa ini? Nah, Pak Prabowo itu bicara tentang masa depan. Nah, orang yang anti dia bicara tentang masa lalu. Tinggal pilih aja yang mana. Kita mau memikirkan masa depan atau mikirkan masa lalu. Gitu. Bangsa-bangsa besar selalu sukses dan maju karena dia berpikir tentang masa depan, bukan masa lalu. Nah, itulah pemimpin. Nah, kita butuh pemimpin yang bicara tentang masa depan, bukan masa lalu. Strategi pemenangan bagaimana? Ya, kita mengorganisir dan meyakinkan rakyat. Itu ya strategi kita yang kita lakukan hari ini. Coba kita yakinkan, karena lebih banyak orang nanya, "Kenapa lo dukung Prabowo?" Ya, kita jelasin, gitu loh. Saya juga punya beban mendukung Pak Prabowo dengan stigma-stigma yang terjadi itu. Tapi saya jelaskan semuanya. Ya memang ada keraguan publik tadinya, tapi ketika kita jelaskan, kita rasionalisasikan, akhirnya mata publik terbuka. Kita mau bicara tentang masa depan atau masa lalu? Kalau mau masa lalu, ya silakan. Saya nggak mau dekat dengan kalian. Tapi kalau kita bicara masa depan, ayo. Dan kawan-kawan saya kan tahu saya orangnya kritis. Ya, saya pendukung Jokowi, saya kritik ke pemerintahan Jokowi. Saat orang tidak ada yang berani membela Munarman, saya bela Munarman. Faktanya begitu. Gitu. Dan itu fakta, dan itu jejak digital nggak bisa dibohongin. Gitu. Yang sangat ada satu hal yang sangat betul, keputusan Noel itu milik Prabowo itu apa sih, nilainya apa? Satu, integriti. Tadi Integriti itu yang menjadi pilihan utama saya kenapa saya memilih Prabowo. Apabila Prabowo kalah, Ya nggak masalah. Problemnya di mana kalau kalah? tetap sebagai anak bangsa yang baik. Dia orang yang terbaik buat bangsa hari ini. Dia bisa mengikuti proses demokrasi dengan cara terhormat. Dia bukan orang yang keluh kesah, mengeluh, bicara tentang masa lalu enggak. Dia itu bicara masa depan. Tapi kalau beliau tidak jadi buat presiden 2024, saya yakin bangsa ini akan kehilangan sosok pemimpin, kader terbaik bangsa ini. Kalau mau jadi capres banyak banget. Oh, semua bisa mau jadi capres, pengen semua jadi presiden. Jangan kan jadi presiden, jadi RT RW aja banyak yang mau, apalagi jadi presiden. Nah, persoalannya apakah kapasitas, lantas integritas, loyalitas dan sebagainya udah teruji? Prabowo sudah teruji dari loyalitas, integritas, kebangsaannya. Ya, dia kader TNI,
gitu. Masa mau dia bikin negara khilafah? Ya nggak mungkin lah, gitu loh. Seperti itu gitu. Pertama kali Noel bertemu dengan Prabowo, Pak Prabowo, apa perasaan yang Noel rasakan? Ya kita hanya sedikit apa ya? Saya kan baru pertama bukan soal Prabowo-nya aja. Di benak otak saya, pertama, saya ini aktivis 98. Dulu yang berhadapan dengan beliau seorang tentara. Kedua, beliau seorang mantan menantunya Cendana. Ketiga, dia rival di 2019, 2014 dan 19. Wah, saya kacau ini. Ternyata ketika kita diskusi, dialog dan sebagainya, itu ada apa ya? Ada chemistry yang membuat saya semakin orang ini benar baik. Nggak angku orangnya, orang itu tulus aja. Terus apa yang kayak disampaikan Gus Dur ya, bapak bangsa kita soal sosok Pemimpin Pak Prabowo, seorang yang ikhlas dan tulus, dan itu benar. Dia udah nggak mau mikirin harta, enggak mikirin jabatan juga nggak peduli, apalagi persoalan perempuan, udah selesai tuh persoalan begitu. Dia cuma ingin mendedikasikan hidupnya buat bangsa ini. Gitu. Dia cuma itu doang, nggak butuh lagi tuh yang lain-lain tuh. selama berdekatan dengan Prabowo, Pak Prabowo dan Prabowo yang Noel temukan di luar dari perbedaan Noel apa dengan Pak Prabowo? Ya sosok yang bisa terima saya. Terus saya minta ditangkap dia, Pak. Itu pernyataan dia. Saya tidak punya energi bicara tentang masa lalu. Saya tidak punya waktu untuk melihat ke belakang. Nah itu pemimpin tuh. Oh makanya kita lepas. Oh berarti ini orang jujur dalam dialog. Tapi sempat khawatir ya Noel. Ya kekhawatiran selalu ada ya, mungkin enggak. Itu prinsip saya. Tapi ketika diskusi, dialog dan ketemu, lepas semua tuh enak. Gitu. Makanya kecurigaan coba hilangin lah. Makanya kita kuatkanlah demokrasi ini. Yang membuat hambatan berdemokrasi kita dasarnya kecurigaan sesama anak bangsa. Curiga, fitnah, intrik. Nah di Pak Prabowo tuh udah gak ada gituan, dia udah mau waktu, ya udah kita mau jalan bangsa ini, mau ngebangun bangsa ini, mau bangun demokrasi, ayo bareng-bareng, gitu loh. Pak Prabowo kan tidak ngomong, aduh duit dong, ini dong, aduh udah selesai itu tuh, gitu-gituan. Ya, saya kembali ke pertanyaan tadi Pak Musa. Ini kan seniornya partai ini sempat bicara hal yang tidak perlu dikatakan lagi sebetulnya. Saya menanggapi orang-orang itu baru. Yang mana? Misalnya jenderal-jenderal haji yang misalnya mengatakan bahwa jenderal TNI yang dipecah di antara 31 dan jadi Kopassus. Siapa yang bicara? Ya gini, ya akhirnya kan hari ini satu itu kan ada kebutuhan politik, ya kan, kebutuhan politiknya seperti apa. Tapi akhirnya terbukti dengan waktu. Akhirnya misalnya orang-orang itu yang dulu, misalnya kayak Pak Agung Gumelar, Pak Hendro Priyono, semua lah yang dulu pernah bilang bahwa Prabowo itu psikopat, jenderal dipecat dan sebagainya, udah pada baik-baik aja tuh. Udah pada saling pegangan tangan, dialog, diskusi, bisa tentang masa depan. Ya mereka juga bertanggung jawab tuh, orang-orang tua ini, gitu loh. Mereka punya tanggung jawab moral dan politik, bagaimana mengedukasi, kemudian bagaimana mendidik politik rakyat, bahwa Pak Prabowo itu sosok yang pemaaf. Dia tetap datang untuk Pak Gumelar, dia tetap temuin tuh siapa, Pak Hendro Priyono, dia temu siapapun yang dulu mencela dia, mencaci maki dia, memfitnah dia, bahkan melempar kotoran ke mukanya, dia temuin tuh. Begitu ininya tulus dan ikhlas ya manusia ini. Makanya tadi saya bilang, saat dia dihajar, dia difitnah, orang gak ada yang mau datang satu dia. Tapi saat bangsa ini krisis, datang dia tuh dengan energinya. Kita butuh mana? Pecundang atau petarung atau pejuang? Kita butuh pejuang buat bangsa ini.
karakter di Pak Prabowo itu sosok pejuang, bukan pecundang. Pejuang itu tidak takut dengan risiko apapun, bahkan nyawanya sekalipun. Nah itu tidak ada di Prabowo. Semangat apa yang diberikan Pak Prabowo? Semangat yang saya yakinin dan yang kita terima hari ini adalah semangat rekonsiliasi, semangat kemanusiaannya, semangat belas kasih. Itu yang saya suka dari Pak Prabowo. Iya, jadi diskusi dengan kita. Pemimpin yang baik itu dengan dia diskusi, dialog, itu pemimpin. Gitu. Kalau seandainya pemimpin tidak membuka pintu dialog dan diskusi, jangan jadi pemimpin. Itu menjadi penguasa aja. Dan di Pak Prabowo tidak. Semua orang diajak diskusi, dialog. Nah itu pemimpin. Gitu. Ayo kita bedanya di mana? Gitu. Kan enak. Dan tidak membeda-bedakan. Nah itulah yang saya suka dari Pak Prabowo. Ada nggak nasihat Pak Prabowo ke mana? Saya nggak butuh dinasihatin lah. Yang pasti bangsa ini yang harus dinasihatin sama Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo harus nasihati bangsa ini. Karena bangsa ini kurang dinasihatin, kurang diingatkan. Nah tugasnya Pak Prabowo lah mengingatkan, menasihati, mentausiahkan. Gitu. Kalau saya kan sudah memilih beliau, saya tak usah dinasihatin lagi karena saya punya penjelasan yang rasional. Oh langsung perhatiin yang sesuatu baik. One Kawan TV 1